Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa setiap manusia selalu mau mendapatkan keuntungan dalam hidup dia. Semua orang ingin hidupnya diberkati. Semua orang pasti mau hidupnya stabil. Dan kalau bisa, dia mau menjadi seorang yang kaya raya. Alkitab mengajarkan pada kita sebuah rahasia kehidupan. Bagaimana kita bisa mendapatkan semua itu. Yaitu dengan cara kita bermurah hati. Bapak dan Ibu, mungkin pada saat Anda mendengarkan perkataan saya, dengan bermurah hati, semuanya akan bingung. Oh, bukannya kita harus banyak berdagang, kita lebih pintar, dan sebagainya. Oh, enggak. Saya mau kasih tahu Bapak dan Ibu, dengan bermurah hati, kita bisa mendapatkan berkat itu. Mari kita lihat firman Tuhan. Yang pertama kita akan lihat di Amsal pasal 11 ayat 17. Firman Tuhan. Orang yang bermurah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang kejam menyiksa badannya sendiri. Yang pertama adalah kalau Anda murah hati, Anda sebenarnya berbuat baik kepada diri sendiri. Itu artinya orang tersebut menabur sesuatu yang baik ke dalam hidup dia. Apa yang dia lakukan sebenarnya ia lakukan untuk diri sendiri. Mungkin pada saat dia melakukannya, dia tidak merasakan dia berbuat apa-apa. Tapi ingat Bapak dan Ibu, sebuah taburan kebaikan yang sudah ditabur itu akan jatuh ke tanah dan itu akan hidup. Taburan itu tidak akan mati, tapi dia akan hidup. Makin lama dia akan tumbuh menjadi pohon yang semakin besar. Oleh sebab itu, ketika kita berbuat baik dan murah hati kepada orang, sebenarnya kita itu melakukannya untuk diri kita sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu Anda bermurah hati kepada seseorang, kepada siapapun, sebenarnya Anda sedang melakukan sesuatu yang menguntungkan diri Anda sendiri. Puji nama Tuhan. Yang kedua, begini, dengan Anda bermurah hati, Anda membuat sebuah tabungan di masa depanmu. Orang sering berbicara asuransi untuk masa depan. Orang sering berbicara dia bahwa kita harus menabung di bank supaya kita punya masa depan tidak susah. Tapi Bapak dan Ibu, saya mau bertanya, apakah kita sadar bahwa dengan kita bermurah hati kepada seseorang, sebenarnya kita sedang menyimpan sebuah tabungan atau kita memiliki sebuah investasi di hari tua kita. Saya mau bilang begini Bapak dan Ibu. Orang berpikir bahwa tabungan, asuransi atau apapun itu penting untuk hari masa depan. Sewaktu-waktu dia butuh, dia bisa mendapatkan itu semua. Tapi firman Tuhan juga mengajar pada kita bahwa kalau Anda bermurah hati, sebenarnya Anda memiliki tabungan di dalam hidupmu yang sewaktu-waktu Anda butuh juga Anda bisa mengambilnya. Bapak dan Ibu, Anda mungkin melihat saya dan bertanya, Pak, dengan cara apa saya bisa mendapatkannya? Begini, dengar baik. Saya memang punya sebuah kebiasaan, suka memberi jalan kepada orang yang sudah usianya tua, khususnya orang-orang tua. Ketika dia mau menyeberang jalan, kadang-kadang bahkan saya membantu untuk menyeberangkan orang tersebut untuk nyebrang jalan. Saya tidak pernah menyangka bahwa suatu hari saya di luar kemampuan saya tidak bisa menyeberangkan orang tua saya ada di seberang jalan karena saya sedang ada di mobil. Dan saya sebenarnya mau turun atau gimana, tapi saya waktu itu memang tidak bisa melakukannya. Bapak dan Ibu, dalam waktu yang sangat saya butuhkan dan saya perlukan, orang tua saya ada di seberang jalan itu diseberangkan oleh seorang tukang parkir yang saya lihat dia mungkin gayanya gaya-gaya preman atau apa, tetapi dia tiba-tiba bisa menjadi seorang yang baik hati dan Tuhan pakai itu orang untuk menyeberangkan orang tua saya sampai ke seberang di mana saya berada. Haleluya. Dan di situ saya bisa melihat bahwa apa yang saya lakukan sebenarnya itu merupakan tabungan untuk di masa depan saya. Di mana waktu saya butuh,
saya memang mendapatkan itu. Puji nama Tuhan. Saya tidak pernah lupa dengan peristiwa-peristiwa seperti itu. Dan saya sangat bersyukur pada Tuhan. Yang berikut yang ketiga adalah begini. Matius pasal 5 ayat 7. Firman Tuhan ini sangat saya suka. Dan saya pernah mengkhotbahkan firman Tuhan ini sebelumnya. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Di firman Tuhan yang Yesus katakan ini, saya percaya bukan firman Tuhan asal-asalan atau sembarang berkata. Tapi firman Tuhan Yesus ini ada kebenaran, dan saya sangat mencintai firman Tuhan ini. Dikatakan, saya ulangi sekali lagi. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Atau saya boleh ubah orangnya dengan menggantikan begini. Berbahagialah kamu yang murah hatinya, karena kamu akan beroleh kemurahan. Saat Anda bermurah hati, ada seorang pendeta, penginjil, siapapun mendatangi Anda. Dia minta tolong untuk kehidupan keluarga dia. Mungkin itu dia nggak punya uang untuk keluarga dia. Mungkin dia pelayanan di pedalaman. Mungkin dia saat itu butuh uang untuk perjalanan misi dia. Dan pada saat Anda mendengar keluh kesah atau apapun, dan Anda berkata, maaf Pak, saya tidak bisa membantu Anda. Maaf Pak, saya tidak bisa menolong Anda. Padahal Anda punya tabungan, di tabungan Anda berjuta-juta. Tetapi Anda bilang, Anda tidak bisa menolong dia. Memang itu hak Anda. Memang itu Anda bisa melakukannya. Tapi saya mau berkata begini, kalau waktu itu Anda bermurah hati sama orang tersebut, sebenarnya Anda sendiri akan menuai, memperoleh kemurahan juga. Percayalah bahwa hidup kita ini nggak selamanya kita akan baik-baik saja. Karena ada saat di mana kita sakit, kita nggak tahu kemana kita harus mencari pertolongan. Mungkin dokter yang terhebat pun tak bisa menangani Anda. Saat itu Anda butuh hamba Tuhan. Anda butuh pendeta untuk mendoakan Anda. Kalau saja Anda, waktu hidup Anda suka menolak mereka dalam hidup Anda. Bayangkan kalau hari itu Anda dalam posisi dokter terhebat di Singapura, di China, dimanapun tidak bisa menolong Anda. Dan Anda cuma butuh tangan Tuhan lewat pendeta. Kalau pendeta juga menolak Anda, bagaimana perasaan hatimu? Saya ngomong ini, ngomong berdasarkan fakta. Ngomong berdasarkan firman Tuhan. Saya sangat merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Ketika dalam hidup saya selalu menabur kasih. Kalau orang datang pada saya tidak akan pernah untuk menunda-nunda melepaskan kemurahan hati saya pada dia. Bukan karena saya baik, tidak. Tetapi karena kasih Tuhan ada dalam hidup saya. Itu yang membuat saya bisa melakukan kemurahan hati kepada orang. Bukan karena saya hebat, bukan. Karena Tuhan yang memampukan saya untuk memberi pada orang yang membutuhkan. Bapak dan Ibu, ketika saya melepaskan semua kasih itu, saya mau bermurah hati. Dan saya ingat selalu Matius pasal 5 ayat 7 ini. Dan saya boleh melihat, Bapak dan Ibu, ketika saya pergi kemana saja, dengan siapa saja saya minta tolong. Entah itu untuk urusan pelayanan, entah untuk urusan hidup, atau untuk urusan gereja yang saya layani di pedalaman dimanapun. Saya banyak menemui orang-orang tersebut selalu bermurah hati pada saya. Sebenarnya simpel sekali Bapak dan Ibu. Karena firman Tuhan Matius pasal 5 ayat 7 memang benar-benar terbukti. Firman-Nya saya ulang lagi. Kalau kamu bermurah hati, kamu akan beroleh kemurahan. Saya sangat diberkati dengan firman Tuhan ini. Saya percaya siapapun tidak mau kalau dia datang minta tolong pada orang, selalu ditolak. Maka pertanyaannya, maukah Anda Bapak dan Ibu kalau hari ini siapapun mendatangi Anda, apalagi hamba Tuhan siapapun, maukah Anda bermurah hati, memberkati dia dan menjawab kebutuhan dia yang dia butuhkan itu? Tolonglah mereka. Suatu hari Anda juga akan ditolong oleh Tuhan lewat orang lain. Mungkin bukan orang yang Anda tolong itu yang suatu hari akan membalas kebaikan Anda. Tapi Tuhan biasanya memakai orang yang lain lagi
untuk menolong Anda. Saya percaya Tuhan sendiri mau kita melakukan firman Tuhan ini, supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini adalah kebenaran. Maka saya sangat bersukacita untuk mengkhotbahkan ini, supaya jemaat makin hari makin bermurah hati. Terpujilah nama Tuhan Yesus, kekal sampai selamanya. Haleluya. Amin.